Australia akan siap arahkan banyak rudal ke China. Australia mempercepat pengadaan rudal dan program pengembangan hipersonik saat China semakin dekat ke pantainya. Australia telah mengumumkan rencana untuk mempercepat program pengadaan rudalnya lebih cepat dari jadwal semula karena ancaman yang dirasakan dari China. Menurut pernyataan yang dibuat oleh Menteri Pertahanan Australia, Peter Dutton, program akselerasi akan menelan biaya 2,6 miliar US dollar dan untuk meningkatkan kemampuan Australia. Rudal tersebut kemungkinan akan menjadi rudal jelajah siluman dengan jangkauan 900 km. Dilansir dari Asia Times bahwa rudal dilengkapi dengan serangan angkatan laut secara efektif menggandakan jangkauan serangan kapal perang. Selain itu, Australia telah memilih 2 kontraktor pertahanan Amerika Serikat untuk membantu membangun senjata berpemandu dan mempercepat penyebaran rudal jarak jauh. Perusahaan-perusahaan Amerika Serikat Lockheed Martin dan Raytheon dipilih untuk bermitra dengan perusahaan yang didukung pemerintah Australia untuk memulai produksi senjata dalam negeri. Ini datang sebagai tindak lanjut dari janji pemerintah Australia tahun lalu untuk menginvestasikan 761 juta US dollar untuk membangun peluru kendali di negara itu. Australia, Amerika Serikat, dan Inggris juga telah mengumumkan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengembangkan rudal hipersonik. Menurut sebuah pernyataan yang dirilis pada bulan ini, ketiga negara akan memulai kerjasama trilateral pada kemampuan hipersonik, kontra-hipersonik, dan peperangan elektronik, serta memperluas berbagai informasi dan memperdalam kerjasama dalam inovasi pertahanan. Laporan lokal Australia pada saat itu mencatat bahwa jika Amerika Serikat mengerahkan rudal dengan jangkauan 5.500 km di Darwin, China Selatan, laporan lokal Australia pada saat itu mencatat bahwa jika Amerika Serikat mengerahkan rudal dengan jangkauan 5.500 km di Darwin, China Selatan akan berada dalam jangkauan. Kepulauan Solomon menjadi titik meningkatnya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan China di Pasifik. Tahun lalu, protes meletus di ibu kota Honiara atas tuduhan bahwa Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogafer, dituduh menggunakan uang dari dana pembangunan nasional yang berasal dari China. Faktor lain yang menyebabkan protes tahun lalu di Kepulauan Solomon adalah distribusi sumber daya yang tidak merata, kurangnya dukungan ekonomi, layanan pemerintah yang buruk, korupsi, dan keputusan kontroversial untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan demi China. Menanggapi protes yang menargetkan kepentingan China di negara kepulauan itu, China mengirim penasehat, peralatan anti huru-hara yang tidak mematikan, dan menawarkan pelatihan kepada personel penegak hukum Kepulauan Solomon. Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini mengirim kontingen serupa untuk membantu menstabilkan situasi dan melindungi infrastruktur penting. Pada bulan Februari, Amerika Serikat mengumumkan rencana untuk membuka kembali kedutaannya di Kepulauan Solomon yang telah ditutup sejak tahun 1993 dalam upaya untuk melawan kehadiran China yang semakin meningkat. Pada tahun 2019, China berusaha menyewa Tulagi di Kepulauan Solomon yang memiliki pelabuhan laut dalam alami yang cocok untuk pangkalan angkatan laut. Namun pemerintah Kepulauan Solomon kemudian memveto upaya China untuk menyewakan Tulagi dengan mengatakan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang untuk negosiasi semacam itu. Kehadiran Angkatan Laut China di Kepulauan Solomon dapat memutuskan Australia dan Selandia Baru dari jalur komunikasi laut penting dari Amerika Serikat, memaksa kedua negara untuk mengandalkan kemampuan pertahanan mereka sendiri. Lokasi strategis Kepulauan Solomon menjadikannya medan pertempuran utama selama Perang Dunia Kedua. Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan bahwa ada orang lain yang mungkin berusaha untuk berpura-pura mempengaruhi dan mungkin berusaha untuk mendapatkan semacam pegangan di kawasan Solomon dan Selandia Baru.